أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقوم الحساب. فالحساب مرفوع هنا لأنه فاعل. يقوم الحساب. إذن بعد ما انتهينا من إعراب فنحن نترجم الآن. ربنا يا رب. إذن في ترجمة لابد بإخراج حرف نداء walau kana fi i'rabihi mahdhuf. Rabbana takdiruhu wahai Allah, wahai Rabbku, ighfirli. Maka di sini kita katakan dalam terjemah berdoa meminta kepada Allah untuk diampuni dosanya. Ampunilah dosaku. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku dari ibu dan bapakku. Walil mu'minin, dan seluruh kaum mukminin. Yauma yaqumul hisab, maka di hari yauma yaqumul hisab bisa kita artikan di sini yauma yaqumul hisab ay yauma yaqumunan nas lil hisab. Lianna yaqumu huna walau kana al-hisab fa'il fi i'rabihi walakin hunaka takdir an-nas alladhi yaqum. Yauma yaqumunan nasa lil hisabi. Hakada makna. Yauma yaqumunan nasa lil hisabi. Idan al-an al-makna yuban. Yauma yaqumul hisab ay yauma yaqumunan nasa lil hisab. Sehingga maknanya diartikan di hari dibangkitkan di mana manusia semuanya bangkit untuk dihisab. Begitu dari terjemah yang baik. Maka setelah kita mengetahui i'rab, sekarang kita masuk kepada tafsir dari Al-Ma'ani. Maka ucapan Allah di dalam ayat ini, Rabbana gfirli wali walidayya. Maka Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Di sini ada masalah. Di dalam ayat ini Ibrahim meminta ampun kepada kedua orang tuanya. Di antaranya bapaknya Ibrahim. Yang mana bapaknya Ibrahim adalah seorang yang kafir. Dan dia membuat patung berhala. Maka bagaimana di sini Ibrahim meminta ampun untuk bapaknya yang mati dalam keadaan musyrik. Maka di sini masalahnya bagaimana dia meminta untuk Allah mengampuni bapaknya yang telah mati dalam keadaan kekafiran. Maka bagaimana jawabnya? Dan telah datang di dalam ayat Al-Quran di surat Taubah. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwa
istighfar dari Ibrahim alaihi salam kepada bapaknya kecuali dikarenakan waktu tertentu yang Allah halalkan kepadanya. Maknanya di saat dia masih hidup di dunia. Maka kalau begitu boleh kita mendoakan bapak kita yang misalnya musyrik atau menjadi dukun klinik, melaksanakan kesyirikan, membuat teluh dan sebagainya. Jawabnya kita mendoakan orang tua kita yang masih hidup dan belum mati dalam keadaan kesyirikan boleh. Dan ini adalah usaha dakwah kepada kebaikan. Namun di saat misalnya akhirnya mati dalam keadaan kesyirikan tersebut, maka sudah tidak boleh lagi. Maka di dalam ayat ini disebutkan falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Maka di saat diketahui bahwa dia itu musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri. Maka bagaimana jawabnya di sini? Ayat tadi Ibrahim meminta ampun untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya. Padahal di dalam surat Taubah dilarang untuk beristighfar kepada orang-orang musyrik. Maka telah dijawab oleh salaf. Datang asar dari Ibnu Abbas, yang mana asar ini berkata Ibnu Abbas, mazala Ibrahimu yastaghfiru li abi hatta mata, bahwa Ibrahim yang cinta kepada bapaknya terus berdoa di saat masih hidup bapaknya ini. Maka inilah dari kesolehan dari Ibrahim alaihi salam. Maka dia terus mendoakan bapaknya semoga mendapatkan hidayah. Namun setelah itu disebutkan oleh Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min, maka berlepas dirilah untuk beristighfar kepada bapaknya setelah diberitahu bahwa bapaknya itu mati dan dalam keadaan kesyirikan. Maka berkata Ibnu Abbas, falamma mata lam yastaghfir lahu. Setelah dia telah meninggal dan meninggalnya jelas dalam keadaan kesyirikan, maka amsaka anil istighfar lahu. Maka tafsir Ibnu Abbas di sini menjelaskan kepada kita bagaimana jawaban dari salaf menjamak dari dua ayat ini. Ayat di dalam surat Ibrahim, dia meminta kepada Allah agar diampuni kedua orang tuanya. Dan di dalam surat Taubah disebutkan bahwa tidak berhak bagi Ibrahim untuk meminta istighfar. Maka jawabnya seperti di tafsir Ibnu Abbas, bahwa di saat masih hidup dia terus berdoa. Namun setelah diketahui meninggal dalam keadaan kesyirikan, maka berlepas dirilah Ibrahim dari bapaknya, tidak beristighfar lagi. Maka asar Ibnu Abbas di sini telah datang dari berbagai jalan. Pertama datang dari Ibnu Waqi', haddatsana Abi an Sufyan an Habib an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Maka sanad ini sanad yang dhaif karena Sufyan anaknya Waqi', Imam Ibnul Jarrah, dhaif. Namun telah datang jalan yang lain dari banyak jalan. Dan jalan yang paling baik adalah jalan
Muhammad bin Bashar. Siapa? Bundar. Siqah. Haddatsana Abdurrahman wa huwa Ibnu Mahdi imam. Haddatsana Sufyan wa huwa Ats-Tsauri an Habib an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Maka di sini semua rijalnya thiqat. Dan Habib di sini adalah Habib Ibnu Abi Tsabit, yang mana dia adalah rawi yang thiqah. Bahkan sebagian mengatakan thiqatun sabtun, meskipun dia dilempar sebagai seorang mudallis, namun ikhtilaf para ulama apakah dia di tabaqah yang ketiga ataupun tabaqah yang kedua. Maka wallahu a'lam, Habib Ibnu Abi Tsabit di sini, jika seandainya dia di tabaqah yang ketiga, maka harus melaksanakan tasrih kepada Sa'id bin Jubair. Namun jika dia di tabaqah yang kedua, maka diterima anak-anaknya. Alhasil, telah datang jalan yang lain selain madarnya kepada Habib Ibnu Abi Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Jabir, datang dari Ibnu Abbas dari jalan yang lain, masih diriwayatkan At-Tabari dari jalan yang sering kita lewati. Abdullah haddatsana Muawiyah an Ali an Ibnu Abbas. Maka sanad yang kedua ini sanad yang dhaif juga, karena Abdullah ibnu Saleh Katibul Laits dhaif, dan Ali yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ali ibni Abi Talhah, meskipun thiqah, qala Duhaim lam yasma' min Ibni Abbas. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi jika Habib Ibnu Abi Tsabit mudallis yang yadur fi sanad. Namun jika Habib Ibnu Abi Tsabit di tabaqah yang kedua, maka sanadnya sahih dari Habib Ibnu Abi Tsabit. Alhasil dari pembicaraan kita, maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi. Maka Ibnu Abbas diriwayat dari jalan Ali an Ibni Abbas menyebutkan, wa makana istighfar Ibrahim li abihi ila an mau'idatin wa adaha iyah, yakni istighfar lahu makana hayyan falamma mata amsaka anil istighfar lahu. Di saat diketahui bapaknya meninggal dalam keadaan kesyirikan, maka Ibrahim tidak mendoakan lagi kepada bapaknya. Al-Mu'adzin diadzin. Maka tadi kami sebutkan di tafsir Ibnu Abbas yang datang dari dua jalan, bagaimana as-salaf menjamak ayat di surat Taubah dengan ayat di surat Ibrahim, bahwa makna di dalam surat Ibrahim memintakan doa untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya, ihtimalnya di saat masih hidup. Maka boleh kita berdoa untuk orang tua kita yang musyrik kafir. Alhamdulillah orang tua kita muslim, misalnya. Atau orang-orang muslim yang di zaman sekarang tauhid itu perkara yang jelas tetapi tidak gamblang kepada mereka, maka mereka melaksanakan salat bahkan di shaf awal. Namun oleh ustadz-ustadz yang buruk mereka diajak untuk pergi ngalap barokah, melaksanakan safar religi ke kuburan wali fulan untuk melaksanakan haul. Maka mereka diajak untuk bertabarruk dan meminta doa kepada wali-wali yang sudah meninggal. Maka ini haram, karena doa adalah ibadah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, aku akan menjawabnya, kata Allah. Adapun orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, maka akan dimasukkan api neraka yang menghinakan. Maka dari ayat ini menjadi pendalilan tentang haramnya berdoa kepada selain Allah, meskipun Rasul berdoa kepada Nabi Muhammad yang telah meninggal. Wahai Muhammad, Habibi,
berikanlah aku rizki.